Kembali lagi di ruang tamu dan kali ini saya kedatangan tamu seorang presiden. Presidennya siapa? Yuk. Ini dia. Presiden Red Gang. Kompol Zulkarnain Bengkulu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Siap diinterogasi? Bismillah. Ayo kita keset. Baik, tamu saya sudah datang, Pak Sul, atau yang dikenal dengan julukan Pak Presiden, karena kebetulan beliau Alif belum kemana listo? Oke, tadi ada insiden di kantor, bro. Jadi pas kita opening tadi tiba-tiba mati lampu. Ini semua saya nggak tahu ini PLN bagaimana ini PLN. Makanya kita langsung pindah set. Oke, kita lanjut sama Pak Pres. Salam dulu, Pak. Selamat malam. Thank you. Zulkarnain. Jadi saya spill dulu, beliau ini pakai seragam polisi tapi status presidennya di Red Gang. Cuman sebelum itu saya mau kasih informasi kalau beliau ini sebelumnya bertugas di Mamajang sebagai Kapolsek dan baru-baru kemarin dapat mutasi naik jabatan menjadi Wakapolres di Nrekang. Nah, selamat, Pak. Terima kasih banyak. Tadi Rebo kemarin soal sewaktu bisa sambut tiba-tiba dikasih surprise sama Red Gang. Iya, betul. Awalnya enggak. Jadi Nggak sangka itu. saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya tahu bahwa mereka akan datang. Namun saya tidak pernah berpikir bahwa sebanyak itu. Yang di pikiran saya karena saya sudah biasa bermain dengan kembang api, petasan. Setiap momen yang ada di Mamajang itu selalu identik dengan yang namanya red flare. Jadi kemarin saya berpikir hanya mungkin 5 orang. Ternyata hampir 100 orang. Ramai, Pak. Ramai sekali. Yang kedua, ini kan kantornya orang. Ini di asrama apa di kantor TNI, Iya. di Kodim yang apa ya? Saya enggak biasanya gitu. Nah, makanya saya jadi surprise sebenarnya, tapi jadi paranoid juga jangan sampai Pak Dandim ini nggak terima kondisi itu. Tetapi alhamdulillah ternyata Pak Dandim sangat welcome dengan kami. Sampai dengan selesai kegiatan, tidak ada hal-hal yang sifatnya prinsip, dan beliau mengapresiasi, beliau berterima kasih menjadi bagian satu sinergitas yang terpisahkan antara kepolisian dengan TNI. Tapi itu saya mau tahu sebenarnya, Pak Sul, kenapa tiba-tiba kita identik dengan supporter? Jadi kalau bicara supporter, sebenarnya dari kecil jadi supporter. Cuman saya malah jadi lucu. Saya ketahuan jadi polisi itu mungkin di tahun 2019. Jadi sebelum belum tahu. Kalau teman-teman supporter Teman-teman nggak tahu. Sebagian kecil tahu, tetapi mayoritas nggak tahu. Jadi memang saya mencoba menyembunyikan sampai dengan 2019, 2018, ya 2019 dari awal. tahun berapa itu? Dari tahun saya masuk stadion mulai 93 kali ya. Lama, Pak, ya? 93. Mulai 93 masih tiket masih Rp750. Nah, dan ya nilai rupiah saja itu kan memang cukup besar. Kalau nilai 100 itu kan sudah besar Waktu itu. di masa itu. Jadi saya kira memang ada pergeseran zaman, pergeseran waktu. Jadi suka tidak suka ya begitulah kondisinya yang ada. Waktu itu banyak supporter yang belum tahu kalau kita polisi. Saya sampai kecuali di komunitas saya dengan beberapa pentolan yang tahu kayak Denguki, tetapi mayoritas termasuk pelatih Pak Samsudin Umar itu tahu saya polisi tahun 2021 baru tahu. 2021. Pak Samsudin Umar. Pak Ansar Abdullah waktu beliau masih main saya sudah ikut away. Kayaknya kaget juga, itu enak polisi paling. Nah, iya Pak polisi. Iya, Waktu itu pangkat apa, Pak Pres? Saya 2021 sudah kapten, sudah AKP. AKP di? Iya, sudah AKP. Baru ketahuan bilang saya polisi. Tetapi untuk lebih vulgar ya semenjak ada media sosial sih sebenarnya. Semenjak ada Instagram saya mulai
terekspos bahwa saya polisi itu setelah di Mamajang tahun 2023 ini. Baru terekspos di sini. Baru terekspos. Berarti baru terekspos. Baru secara global, secara keluar itu baru di 2023 ini sebenarnya baru mulai vulgar kelihatan. Kita yang jadi salah satu inisiatornya Red Gang. Salah satu inisiator, salah satu pendiri. Salah satu pendiri. Iya. Tahun 2004. Itu apakah pecahan dari Maxman? Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa Red Gang jujur itu pure murni dari kelompok sendiri. Kami bukan pecahan dari kelompok manapun. Dan sampai dengan hari ini kami menjelang usia ke-20 tahun. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif di dunia supporter. Karena setahu teman-teman di luar juga, Red Gang salah satu kelompok supporter PSM yang kreatif, fanatik. Iya. Jadi kami punya ideologi, kami punya budaya bahwa kita hanya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangganya kami. Red Gang itu memang bukan hanya untuk PSM. Ketika PSM bagus kami apresiasi, tapi ketika PSM lagi sakit-sakit ya mohon maaf ketika kami ingatkan. Nah, ada sebuah pesan dari teman-teman pendiri bahwa walaupun Red Gang tidak memberikan kontribusi yang besar kepada PSM, setidaknya Red Gang itu tidak membuat susah PSM. Nah, kan banyak mungkin di luar yang memang secara dukungan mungkin besar, tetapi ketika membuat masalah buat PSM itu saya kira tidak balance. Nah, di Red Gang itu tidak. Kami selalu berprinsip bahwa walaupun kami tidak besar, tapi setidaknya sampai dengan tahun ke-20 ini Red Gang tidak pernah membuat susah PSM. Jadi memang ada prinsip yang ditahukan Pak. Dan itu yang terdoktrin kepada member-member baru yang ada di Red Gang. Oke. Total sekarang ada berapa anggota Pak? Kalau kami yang tercatat itu 2000. Pernah di tahun ulang tahun yang ke-12 itu sampai kita pesan tiket hampir 3.000. Termasuk 3.000. Termasuk yang zona di luar Sulawesi. Kita ada beberapa zona di Jawa Timur, di Jakarta kemarin, di Kalimantan, di Papua ada, di Mika, termasuk di Kutai Timur di Kalimantan, itu ada beberapa di sana, termasuk hampir di beberapa kabupaten itu sudah ada. Jadi member yang tercatat itu kurang lebih hampir 3.000 member seluruh Indonesia itu ya? Indonesia. Besar juga Pak ya? Secara kuantitas kalau bilang besar enggak juga, karena kelompok lain juga kan besar, mereka juga punya basis massa yang besar. Namun itu tadi bahwa kita tidak bicara pada konteks jumlah, tapi kita bicara pada konteks real dukungan kepada tim kebanggaan. Pak Sul ini kan polisi, mungkin satu-satunya polisi yang menjadi presiden kelompok supporter. Jadi kalau dibilang satu-satunya enggak. Ada juga di beberapa daerah itu ada. Di Makassar aja ada saudara saya di Panakukang itu namanya Ewing. Itu juga mulai kecil sudah cinta PSM. Terus di Surabaya ada juga. Di Jakarta ada, di Bandung ada. Makanya polisi jadi supporter itu kayaknya membuka hal yang tabu deh sebenarnya. Karena kurang terekspos saja mungkin. Iya, mungkin kurang terekspos saja. Saya pun juga kan nanti terekspos di tahun 2023 ini. Iya, makanya. Karena kalau mau dibilang kegiatan saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia tanpa identitas bahwa saya seorang aparat negara, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab saya bahwa saya ini seorang abdi negara yang memiliki tanggung jawab kepada NKRI khususnya di bidang Kamtibmas. Jadi memang selalu diusahakan supaya atribut kepolisian ini tidak melengket ketika bergaul dengan teman. Boleh dicek di akun media sosial saya, itu nyaris kayaknya nggak pernah ada dah. Itu nggak pernah ada karena memang
supporter itu kita tidak pernah melihat pangkat, kita tidak pernah melihat siapa Anda. Di depan PSM kita semua sama. Mau Anda jenderal, mau Anda anggota dewan, mau Anda bupati, mau Anda gubernur, mau Anda tukang sapu, mau Anda tukang jual nasi kuning, ketika di PSM kita semua statusnya sama. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Betul. Jadi tidak ada, jangan sampai ada yang merasa saya ini polisi harus diberikan tempat spesial. Tidak ada itu. Kalau Anda mau jadi supporter ya jangan pasang pangkatmu, jangan pasang pangkat jabatanmu, tetapi jadikan dirimu sebagai seorang supporter yang sebenarnya supporter. Cinta PSM sejak umur berapa? Kalau mau dibilang cinta PSM sejak kecil, cuma bersupporter secara kelompok itu sejak tahun 2004. 2004. Iya. Kalau melihat teman-teman supporter dari kacamata Pak Pres, kemarin kan sempat ribut tuh di Parepare kelompok supporter. Kita lihat itu bagaimana? Sebenarnya begini, mungkin ada yang miss antara kelompok-kelompok kecil itu yang berdampak kepada kelompok-kelompok besar. Namun sampai dengan hari ini kan menjadi sebuah pelajaran bersama bahwa ketika kita konflik di internal, apa yang terjadi adalah yang menang juga bukan jadi pahlawan, kalaupun juga bukan pahlawan. Yang kedua, saya kira yang rugi itu adalah tim itu sendiri. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa Red Gang walaupun tidak besar, tapi setidaknya tidak membuat kita PSM. Nah, ketika kita ribut di stadion, apalagi sesama kelompoknya pecinta PSM, saya kira hal yang perlu kita luruskan bahwa janganlah. Kalau perlu kita bersinergi lah sama-sama. Iya. Boleh Sama-sama kita beda supporter. kelompok, boleh kita beda warna, boleh kita beda pemahaman, tapi yang pasti tujuan kita sama. Maka tadi saya bilang, ketika Anda membawa brand pangkat, membawa brand jabatan, membawa brand dinasti, saya kira Anda keliru kalau menjadi supporter. Karena di supporter itu, ya ketika Anda di depan di tribun, itu semua sama, mau itu siapa, mau itu siapa. Anda ketika mengaku supporter, semua punya hak dan sama di tribun. Sebenarnya konflik-konflik antar supporter itu pemicunya sebenarnya apa, Pak? Sebenarnya yang saya pelajari itu pertama ada sebuah fanatisme yang berlebihan, ada beberapa faktor juga, termasuk ya mohon maaf di era sekarang saya mengatakan ketika ada menunjukkan jati diri mungkin bahwa kelompok saya deh yang the best. Nah, kalau di Red Gang kita tidak bicara pada konteks siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang duluan, tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menjadi sebuah supporter yang konsisten untuk mendukung PSM. Ya. Ketika di jalan yang benar, kita memberikan support yang benar. Ketika ada mungkin hal yang keliru, saya kira perlu diluruskan. Boleh kita kritis, jangan pernah merasa bahwa saya ini paling PSM. Saya ini paling bisa untuk PSM. Kita semua sama, mau siapapun Anda. Ketika cinta PSM itu sama semua. Jadi tidak ada sekat, Pak. Tidak ada game, tidak ada sekat. Ngopi dulu deh. Batuk gimana? Menarik sekali kalau lihat Red Gang dipimpin oleh seorang polisi. Apakah itu jadi salah satu kerugian juga untuk Red Gang sebenarnya? Karena kan banyak pasti yang, apalagi yang mungkin yang anggota muda, wah polisi presidenku, makanya Rio di luar. Jadi di Red Gang saya munculkan diri di saat jadi supporter, tidak pernah memblow up bahwa saya ini seorang polisi. Yang saya blow up adalah saya ini seorang ketua. Saya ini yang dituakan di Red Gang. Tidak bicara saya ini pangkatnya A, pangkatnya B, jabatannya A, jabatannya B. Dan mungkin karena alasan itu tadi makanya kita tidak mau kasih tunjuk pangkat. Iya, saya kira keliru kita kalau keliru juga teman-teman saya di Red Gang kalau mengatakan ketika ada Pak Sul, ada Pak Pres, saya seenaknya. Iya. Nah, itu malah keliru. Nah, perlu dicatat ini teman-teman di luar. Kelompok supporter lain juga harus begitu. Iya, jangan pernah kita berlindung karena kita punya teman, punya mungkin relasi yang punya pangkat tinggi, akhirnya kita mau semena-mena, nggak boleh. Iya. Tetapi kita harus fair, mendukung PSM itu harus fair. Ketika bagus kita support, ketika lagi terpuruk kita support, tapi ketika lagi sakit perlu kita obati. Dengan apa? Dengan kritis.
Red Gang sampai dengan hari ini masih konsisten menjadi barisan terdepan untuk mengkritik PSM. Nah, ngebicara soal kritik, stadion bagaimana? Jadi stadion adalah menjadi hal yang fundamental yang harus disiapkan ketika kita bicara klub profesional. Ya, PSM juga sudah punya kewajiban untuk membangun home base sendiri. Ya. Nah, namun kan kita kan untuk Indonesia saat ini kita belum bisa menjadikan klub sepak bola itu sebagai sebuah industri yang pure industri betul. Karena masih ada sih kedaerahan yang masih melengket itu. Identitas kedaerahan masih melekat. Di Indonesia saat ini belum ada satupun klub yang memiliki stadion sendiri. Nah, makanya peran pemerintah dalam hal ini memberikan sebuah kontribusi dengan menyiapkan fasilitas, kemudian diberikan rent atau sewa kepada pengelola untuk memanage dan mengelola sebaik mungkin untuk menjadi sebuah stadion yang berstandar internasional, agar kita punya target, kita punya kemampuan, kita punya tim bisa bicara di kancah internasional. Paling tidak mirip Malaysia lah stadion. Kalau Malaysia terlalu besar, cukup di Singapura. Karena begini, saya pribadi, saya sampaikan ke teman-teman Red Gang bahwa kita tidak muluk-muluk untuk memblow up sekian jumlah seat yang ada. Kalau ideal 225.000 itu sudah ideal. Pertimbangan saya begini, kita mau sampai level internasional, tetapi untuk prestasi di lokal aja, ketika PSM terpuruk, silakan lihat okupansi berapa jumlah penonton. Jadi ada kerja fair. Ngapain buat stadionnya sampai 45.000 tapi yang isi cuma 1.000, cuma 2.000. Ah, makanya paling enak ketika dia bangun stadion yang kapasitasnya sampai top 25.000, saya kira itu sudah ideal. Nah, kenapa? Kita jujur, PSM itu full penonton, okupansi sampai lebih 100% ketika itu big match, ketika itu menuju juara. Selebihnya itu ya silakan dilihat sekarang. Paling tinggi 1.800, 2.200, apalagi tim yang dilawan itu tim yang mohon maaf tidak punya story perserikatan. Ya mohon maaf, yang datang untunglah kalau ada 1.000. Kami menjadi sebuah hal yang ironi ya, stadion besar begitu tapi yang isi hanya 1.000. Nah, makanya saya bilang idealnya itu cuma cukup 25.000 full, diisi oleh sampai 10.000 atau 20.000 itu kan enak. Betul. Tapi kalau kita membangun 40.000, 50.000, tetapi yang nonton cuma 1.000, akhirnya kan kayak apa ya? Menjadi sebuah hal yang tidak enak dilihat dipandang mata. Tidak balance juga secara ekonomi. Tidak balance. Akhirnya sewa stadion lebih besar, tetapi pemasukan ya betul asal ada. Betul. Akhirnya biaya operasional tim membengkak, tetapi income kepada tim itu sendiri ya kasihan. Nah, ini kan sekarang stadion jadi isu hangat di Makassar, bahkan sudah dimasuki sama elit politik, apalagi mau pilpres. Nah, himbauan tak ke teman-teman supporter? Kalau saya sih begini, siapapun mereka, ketika dia memberikan sebuah iming-iming akan ada stadion, silakan saja. Kita tidak pernah melarang, kita tidak pernah menolak bahwa ada orang yang niat baik. Kita ke depan dulu pikir otak kanan dah. Dia kesini niatnya baik untuk bangun stadion. Masalah balai-balai di situ pindah ke balai-balai. Kan macam banyak yang dibicara di balai-balai ini. Dengan 8 desain yang ada saat ini, ya terserah deh. Yang jelasnya dari Red Gang sendiri sampai nggak menunggu putusan ingkrah dari pengadilan terkait sengketa lahan, kami akan kembali menyerang kepada Pemprov terkait lahan Matuangin. Tetap itu yang jadi fokus. Tetap itu Matuangin. Nah, Red Gang sendiri memang lebih ngotot, lebih setuju kalau Matuangin yang dibangun sendiri atau kalau secara organisasi dan kelembagaan di Red Gang, kami bicaranya begini. Matuangin itu bukan hanya sebuah simbol, bukan hanya sebuah stadion untuk PSM, tetapi sebuah story yang punya cerita besar untuk menghadirkan beberapa atlet, bukan yang sepak bola. Betul. Nah, yang pertama. Yang kedua, tahun 1557 itu kan pertama ada PON. Nah, ketika itu hilang, akhirnya anak cucu kita ini tinggal pernah ada di situ Matuangin. Iya. Saya kira realistis ketika kita bangun Matuangin itu dengan jumlah kapasitas penonton 25.000.
Saya kira itu sudah realistis. Pun kalau mau ada yang bangun sampai 50.000 silakanlah bangun saja. Mau janji saya sampai bikin stadion A, B, C dan D sampai 8 itu kan mereka punya hak. Termasuk PSM sendiri mau bikin silahkan. Kita tidak resisten dengan niatnya teman-teman yang dari luar yang mengatakan kita akan bangun, silakan saja. Mohon maaf ketika kita mengatakan dari si calon A, B, C dan D, silakan saja. Saya kira itu kan bagian dari sebuah strategi mereka untuk mencari simpati kepada para pencinta sepak bola. Silakan saja. Tidak pada konteks menolak, mendukung, apalagi menjadi sebuah Alat politik. Mohon maaf, sorry to say, kan tidak pada konteks itu. Supporter harus tetap netral, Pak. Iya, silakan. Karena kenapa? Kita tidak bisa menjamin bahwa kita, yang lain itu punya keluarga, itu punya teman, itu punya kolega. Ketika saya paksakan dia untuk memilih si A misalnya, saya kira keliru karena kita berhimpun ini atas kecintaan kepada PSM. Betul. Jadi kelirulah orang ketika ada yang mengatakan supporter itu mau dibawa giring ke sana. Kalian berhimpun ini kan atas kecintaan kepada PSM. Betul. Masa tiba-tiba ketika ada hajat politik mau digiring ke politik, kan tidak nyambung. Tidak apa-apa selama itu dalam batas personal. Silakan, itu kan kita kan punya hak politik. Tapi jangan seret-seret atas nama secara supporter. kelembagaan nggak boleh, termasuk mereka nggak boleh. Kalau Anda misalnya teman si A, si B, si C ikut di kegiatan politik, silakan saya bawa pribadi. Jangan pernah membawa bahwa saya membawa kelompok si A, apalagi Red Gang, mohon maaf. Berhadapan sama Sul. Pak Presiden, kenapa di Red Gang namanya Presiden? Jadi awal pembentukan itu kita kan di Red Gang itu dibentuk oleh teman-teman yang mantan, ya sorry to say, saya sedikit buka, kami terlahir dari kumpulan teman-teman aktivis 96, 98 dan 2000. Oke, ya. Nah, jadi kita memang belajar organisasi. Kita mulai dari yang namanya konsep ADART. Nah, di situ kita bahas kita mau ini bagaimana. Kita mau yang sistem presidentil, mau kerajaan, atau mau organisasi biasa yang ketum. Nah, disepakatilah semua sampai cukup alot. Akhirnya disepakati untuk sistem presidentil. Makanya kita di Red Gang pakai sistem presidentil, pakai kementerian. Jadi ada kabinet juga di dalam? Ada kabinet. Mantap. Ada kayak si saudara kita Alis itu kan pernah jadi menteri Infokom. Alis pernah jadi Infokom? Iya. Si Fajri sekarang jadi menteri luar negeri. Si Soar menteri dalam negeri. Jadi kita pakai sistem presidentil. Sampai hari ini belum ada perubahan ADART itu. Kalau saya kira-kira masuk di Red Gang, apa posisi? Kalau di Red Gang tidak pernah, mohon maaf, ini yang perlu kami luruskan. Red Gang tidak pernah open recruitment, tidak pernah ada pemecatan. Oh begitu. Okay. Kenapa bisa begitu? Kami berpikir begini, ya kalau kita mau open recruitment, kita ini bukan ormas apa-apa, ini organisasi PSM, kecil hobi. Jadi kalau kita harus membuat open recruitment dengan syarat A, B, C dan D, cinta PSM itu kan tidak pasti pakai umur, namun mesti pakai pekerjaan, namun mesti pakai harus berduit, harus orang kaya, tidak mesti. Cinta PSM itu freedom dah. Jadi cinta PSM itu tidak mesti harus di tribun. Iya. Saya cinta PSM beli jersey PSM. Sudah jadi supporter. Iya, jadi pencinta PSM. Saya pakai Saya pakai semen Bosowa. Ya mohon maaf, saya bukan endorse ya. Pakai semen Bosowa. Saya kira sudah cinta PSM, kan sponsornya PSM. Saya pakai motor Honda. Itu kan mendukung PSM dengan beli produknya PSM. Saya kira fair-fair aja. Oh, jadi beda dengan organisasi kelompok supporter lain ya. Kalau yang setahu saya kan kelompok supporter lain ada pola, dia buka pola begitu, pola rekrutmen. Ya, kalau Red Gang enggak. Kenapa? Red Gang jadi begini. Anda mau cinta PSM lewat komunitas Red Gang, silakan. Jadi silakan dibuka, ada tidak di media sosial atau di playernya teman-teman Red Gang open recruitment. Kalau saya mau masuk sekarang bisa? Boleh. Silakan. Dapat jatah menteri enggak? Enggak, tunggu dulu. Untuk mendapat sebuah jabatan ya ada tahapan. Iya. Jadi kita walaupun secara prerogatif itu haknya saya, tetapi kan saya juga harus memperkenalkan kepada teman-teman masyarakat Red Gang bahwa ini loh si A. Kapabel enggak? Iya. Kemampuannya bisa enggak? Jangan sampai
kita taruh orang yang bukan pada tempat yang pas. Iya. Hanya Sama karena kayak di hanya karena mau pansos, mau mendapat sebuah pengakuan. Iya, iya. Tapi kan tidak begitu. Tapi kan tidak banyak menterinya kok. ada berapa menteri dalam? Hanya 8. Menteri Infokom, Kokom. Terus Menteri Luar Negeri. luar negeri, dalam negeri, pertahanan keamanan. Terus hubungan antar Sektor. organisasi. Oh iya. Nah, terus bendahara, keuangan. Menteri Terus Keuangan. seni kreasi. Rekreasi. Seni kreasi ada. Tugasnya apa itu? Seni kreasi itu yang buat koreo, yang buat Oh. spanduk, yang divisi musik, Dia lebih ke divisi kreatif ya? divisi kreatif, tim kreatif. Oh, iya. Keren juga ya Red Gang. Tapi tidak banyak. Ngapain apa namanya? Perangkatnya gemuk tapi melempem, mending yang kecil tapi produktif. Dan semua di member di luar daerah begitu juga atau Semua. Semua begitu. Tidak ada open recruitment. Jadi teman-teman, Red Gang tidak pernah open recruitment, tapi kalau Anda mau join Kemenas, silakan kita join sama-sama. Terus statusnya misalnya kalau ketua Red Gang yang di Kalimantan misalnya, Dia ketua zona. ketua zona namanya. Iya. Oh. Kalau di Sinjai misalnya ketua zona. Kenapa bukan duta besar? Apa ya? Kita bukan luar negeri sih. Kita masih Indonesia. Iya di. Atau gubernur ke? Gubernur Red Gang. apa ya? Terlalu formil sekali kayaknya. Tapi enggak Ji. Ini kan dinamis, tergantung dari hasil mubes. Apa yang menjadi keputusan mubes itu yang kita jalankan. Tapi ini yang membuktikan kalau salah satu yang membuktikan kalau Red Gang itu memang betul-betul kreatif. Dalam pembentukan struktur pun muncul ide seperti itu yang kalau saya pikir tidak lazim. Kalau di luar kan kelompok supporter di luar ya paling pakai nama ketua umum, istilah ketua umum dan yang lain lah. Ya, kan kita berpikirnya begini. Kita bisa belajar banyak dari komunitas itu. Jadi saya kira ada beberapa teman-teman yang sudah dulu di parlemen, yang tahun kemarin itu menjadi sekelompok-kelompok yang menjadi besar di lembaga. Saya kira kemampuan mereka itu dituangkan ke masyarakat Red Gang. Nah, jadi itu dikombin semuanya, dikumpulkan jadi satu, dan muncullah sebuah ide. Oh ya. Jadi Red Gang itu kan didirikan oleh teman-teman dari aktivis kehutanan, teknik, STMI Jakarta. Termasuk kita. Kalau saya di sini, Ji. Ya? Saya Makassar, Ji. Saya Makassar, Ji. Tapi pernah ada saya dengar cerita Pak Sul ini Pak Presiden ditokohkan di Maxman. Betul tidak itu? Jadi begini, saya dengan kelompok manapun itu semua welcome. Saya tidak pernah merasa bahwa saya hanya Red Gento. Ketika dia cinta PSM, ketika dia suka PSM, kita sama-sama away, saya anggap mereka saudara saya. Ya. Saya tidak pernah ketika kita away sama-sama, kita tanggalkan semua kelompok. Kita sama-sama satu kesatuan bahwa kita ini pencinta PSM yang lagi away keluar. Nah, kalau ketokohan saya kira enggak juga. Enggak Ji. Apa namanya? Saya saling bergaul menghargai begitu Ji dengan teman-teman. Tapi sebelum Red Gang kita terbentuk, pernah kita masuk di kelompok seperti Tidak ini? pernah. Tidak pernah. Iya. Ini adalah organisasi pertama yang didirikan dan tidak pernah Saya yang bikin Red Gang itu berawal dari Hartako, tidak pernah berafiliasi dengan kelompok manapun, tidak pernah lahir dari kelompok manapun. Jadi isu-isu yang saya dengar di luar kalau Pak Sul ini pernah gabung di Maxman dulu. Tidak pernah. Red Gang ini pecahan dari Maxman. Iya. Itu hoax. Boleh dipertemukan dengan kita, dengan saya yang bersangkutan. Saya adalah salah satu pendiri Red Gang dan saya tidak pernah lahir dari kelompok manapun. Bukan pecahan kelompok Bukan supporter. pecahan dari kelompok manapun. Tetapi saya ada di tribun masih kecil, tapi bukan dalam bentuk kelompok. Saya belum kelompok dan saya tidak pernah merasa saya bagian dari kelompoknya A, B, C, dan D. Semenjak didirikan sudah jadi presiden Pak sampai sekarang. Saya yang kedua. Kita yang kedua, yang pertama Iya. siapa? Yang pertama itu sudah apa namanya? Ke Malaysia. Oh, Apa namanya itu? Pas Sompo, apakah? merantau. Merantau. Oh, oke. Dia merantau. Tahun berapa baru jadi presiden? Saya tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Tepatnya di tahun berapa itu? 2005. 2005. Jadi saya sudah 18 tahun.
14 tahun. Pegang Berarti Red Gang. ketua pertama cuma kurang tahun. lebih 2 tahun ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Dan kita bertahan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Masih- Kalau Mubas tidak ada pemilihan atau bagaimana? Pemilu sudah misalnya? 3 kali Mubes, kita Mubes ya, bukan pemilu. Oh, bukan Mubes. pemilu. Mubes untuk di agendanya ada pemilihan ketua, presiden. Tetapi teman-teman masih berikan kepercayaan. Saya dari Mubes yang keempat itu sudah menawarkan saya laporkan jabatan kembali ke forum, ke member, saya lepas. Silakan kita lakukan pemilihan lagi. Tetapi apa yang terjadi berkelahi. Berkelahi bagaimana? Jam dulu kita, jam dulu ganti nanti pi. Oh, ditolak pengunduran diri. Kira-kira begitulah. Memang tidak ada yang kita dorong untuk maju atau bagaimana? Ada yang saya dorong, cuman ya mereka kan punya hak suara, itu setiap sektor itu 2. Mereka mungkin punya pertimbangan lain, jadi untuk memilih siapa yang the next Presiden. presiden, saya sebenarnya pengen kalau ada yang mau naik, saya tawarkan kepada teman-teman. Cuman saya tidak mau ke orang baru lahir masih Red Gang tiba-tiba mau jadi ya saya itu tidak ada itu. Dia harus dulu berdedikasi, punya loyalitas, keterterimaan oleh teman-teman sektor zona, baru bisa. Harus lulus fit and proper test dulu. Kira-kira begitulah. Minimal kita dulu track recordnya siapa koalisi, siapa kau bolehnya. Jangan kau sekutu tiba-tiba kau datang mana kau cuket, masuk kau. Tidak ada itu. Saya kan punya mekanisme. Ini kan sudah 4 kali Mubas, Pak Pres. Dalam 4 kali itu tidak pernah memang satu pun ada calon yang maju, yang dimajukan. Pernah ada didorong, tapi pertimbangan Kamtibmas karena saya polisi, jadi daripada huru hara, mending skor. Kayaknya tidak ada pemilihan. Langsung aklamasi. Langsung tidak pemilihan, lanjut. Oh, Langsung dari dewan pendiri, pokoknya tidak ada pemilihan, dan juga aklamasi, langsung ketuk palu, lanjut. opo lagi. Saya ngopok mami. 4 kali nih. Udah capek gitu. Kalau dibilang capek, masalahnya ini hati masalahnya. Iya. Kalau dibilang capek enggak. Kalau dibilang nikmati jadi. saya bawa enjoy. Yang kedua, ada korelasi dengan tugas saya sebagai polisi. Oh iya, Ada korelasi. Betul. Karena siapa lagi yang mau kontrol ini teman-teman? Minimal itu. Iya. Jadi fungsi kepolisian saya jalan, hobi saya jalan, interaksi saya jalan. Jadi ini relate Pak sebenarnya ya. Benar. Sangat relate pekerjaan tas sebagai polisi, profesi sebagai polisi. Relate dengan kehidupan supporter. Maksudnya dalam artian supporter itu memang butuh diayomi, Butuh dibimbing. diayomi, dibimbing. Butuh ditemani. Mereka bukan kriminalis. Betul. Mereka supporter. Supporter itu bukan kriminal. Betul. Jangan sampai ada mengatakan itu supporter kriminalis. Tidak ada. Saya lawannya. Tidak ada itu. Mereka itu orang baik, orang kreatif loh itu supporter itu. Jadi terakhir pesan tak ke ini kan tahun politik mau pilpres ini. Pesan tak sama teman-teman supporter supaya tidak tidak terlibat politik praktis misalnya. Jadi kalau saya buat teman-teman silakan mau pilih A, B, C dan D silakan saja. Tetapi satu pilihan yang kita tetap sama, pilihan kita dukung PSM. Mau minum kopi susu, mau teh susu, mau air mineral, mau warna merah, mau warna putih, tetapi itu kan hak politiknya teman-teman. Jadi tidak perlu sampai harus baku baper, harus marahi teman-temanmu yang lain. Kalau dia memang kebetulan sejalan, seirama, satu pilihan, ya sama-sama. Jangan ada upaya paksa bahwa harus kau ikut saya, tidak ada lah. Kenapa? Karena kita memberikan nama jadi kelompok supporter itu karena satu tujuan untuk PSM, bukan kepentingan politik yang lain. Betul. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan ini kelompok supporter mendukung si A. Salah, keliru kayaknya. Ya. Jadi contoh Red Gang itu tidak pernah ada mengatakan Red Gang mendukung calon A, calon B. Ya. Kayak Red Gang itu mendukung PSM tok. Betul. Selewit yang lain tidak ada. Tidak ada itu bilang Red Gang itu mendukung Bupati A, Bupati C, Gubernur A, Gubernur B, tidak ada itu. Yang ada dukung Red Gang itu PSM. Ketika ada person to person yang mendukung orang, saya kira itu kan hak politiknya. Dia tidak boleh melarang, dia tidak boleh harus baper karena bukan dia ikut sama pilihanku, karena saya presiden. Enak itu. Nah kita ini kenal karena PSM. Betul. Bukan karena calon A, calon B. Nah, makanya
untuk calon-calon jangan pergi pilih lagi kalau calon-calon tidak ada juga gunanya, pasti tolak ji. Tapi kalau orang-orangnya silakan saja, kalau orang-orangnya tergantung kreativitasnya para calon untuk mendekati, tapi secara kelembagaan kayak Nasdem tidak memilih kak, kayak polisi kak. Betul, betul. Nah, yang kedua, saya kira ini tahun politik, walaupun nanti mungkin ada laga di setiap laga, tolong hati-hati dengan adanya provokasi, jangan sampai tim kita dijadikan tumbal untuk diprovokasi menjadi tim yang kena sanksi. Nah, jadi teman-teman hati-hati dengan adanya kegiatan politik praktis masuk di stadion. Kita tetap fokus pada PSM saja, jangan lagi pikir itu si calon A janji A, si calon B janji B, biarkan dia berjanji. Itu kan haknya mereka untuk berjanji. Apalagi selama ini suka jika memang dijanji. Nah, yang penting mau jadi janji. Kamu jadi janji, ku janji mikir dulu. Kan tidak pernah jadi bilang awalnya ditepati. Juga aku janji daripada aku janji. Kan gitu. Oke, menarik. Yang terakhir dari saya bahwa ini tahun politik, bukan hanya bahas supporter. Kebetulan saya dari aparat kepolisian yang bertanggung jawab untuk operasi Mantap Berata. Saya mengajak seluruh teman-teman supporter PSM atau teman-teman yang menyaksikan podcast ini, silahkan mari kita berangkulan, mari kita bergandengan bersama-sama untuk menciptakan pemilu yang damai. Saya kira pemilu itu adalah sebuah pesta, bukan sebuah war. Sama dengan di tribun. Tribun itu pertandingan, bukan perang. Betul. Jadi kalau tidak ada yang perang itu keliru. Nah, sama dengan ini pemilu. Pemilu ini pesta, bukan perang. Jadi ketika ada permusuhan saya kira keliru. Kita bukan perang, kita berpesta. Anggap ini pertandingan bola. Iya, jadi ini pertandingan, ada kalah menang. Iya. Nah, jangan sampai kita merasa bahwa ini musuhku, bukan musuh sampai kau membunuh. Ya, nauzubillah, keliru itu. Janganlah. Jadi itu tadi perbincangan menarik karena sudah lama sebenarnya saya mau undang Pak Sultan, baru kesampaian sekarang. Oke, terima kasih sebelum saya tutup, saya mau terima kasih kepada Dokter Kopi karena sudah sediakan tempat. Kopi juga. Kopinya mantap. Dan ini semua berkat PLN karena tadi waktu kita tapping di awal langsung mati lampu di kantor. Berkah buat Dokter Kopi. Berkah untuk Dokter Kopi. Terima kasih PLN karena sudah matikan lampu pada saat kita produksi. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.